Bagaimana strategi saudara apabila menemukan responden yang menolak untuk didata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawancara rekrutmen petugas lapangan di Sensus Pertanian tahun 2023. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya berbicara tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman gitu ya, tapi ini hanya kita berbagi saja. Yang mungkin bisa bermanfaat silahkan ambil, yang tidaknya tidak perlu. Sebelumnya kita harus memahami dulu ya teman-teman, rekrutmen ini ada dua tes. Yang pertama tes tulis, yang kedua wawancara. Tes tulis ini kita sebut aja tes materi ya. Nah, tes materi ini dilaksanakan untuk mengukur apakah si calon petugas ini paham atau mengetahui ya tentang sensus pertanian itu apa gitu. Ya, karena ya gimana kita mau menjadi petugas kalau sensus pertaniannya aja kita nggak paham atau nggak tahu gitu. Yang kedua, tes wawancara ini lebih ke teknis ya. Jadi kita coba posisikan diri sebagai si perekrut gitu ya. Jadi kita pengen si petugas itu, petugas pendataan ya, atau PPL atau maupun PML itu yang kompeten ya, yang bisa mengerjakan tugasnya atau bisa mengisi dokumen-dokumen pendataan dengan benar, dengan sesuai pedoman dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya tidak melebihi batas gitu. Makanya di bagian wawancara itu lebih ke teknis teman-teman di lapangan. Itu yang akan ditanyakan ya. Mulai dari bagaimana strategi teman-teman, mulai dari gimana teman-teman bisa ngatur waktu, karena pasti sebagian besar petugas ini sudah bekerja gitu atau sudah memiliki pekerjaan rutin, dan bagaimana teman-teman ya bisa menangani masalah-masalah yang bisa ditemukan di lapangan nanti. Bagaimana strategi saudara sebagai petugas lapangan menyukseskan program Sensus Pertanian 2023? Kalau berbicara tentang suksesnya sebuah program sensus gitu, menghasilkan data yang berkualitas ya, datanya tuh benar ya. Jadi pendataannya sesuai dengan pedoman dan dalam waktu yang ditentukan. Maka jawabannya kalau ada pertanyaan seperti ini, saya akan memahami pedoman pendataan ini dengan sebaik-baiknya sehingga saya bisa melakukan pendataan, mengisi dokumen-dokumennya dengan baik dan apa adanya sesuai dengan yang diberikan oleh responden, dan menyelesaikan semuanya ini dalam waktu yang telah ditentukan. Bagaimana strategi saudara sebagai petugas lapangan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan beban tugas sesuai dengan target waktu yang diberikan, sedangkan saudara memiliki pekerjaan rutin? Nah, yang ditanyakan adalah strategi kita untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, tapi tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Maka kalau ada pertanyaan ini, kita harus memberikan jawaban tentang strategi atau manajemen waktu yang akan kita pakai gitu. Contohnya begini, menurut saya manajemen waktu dalam pendataan atau sensus pertanian ini sangat penting ya. Di samping itu saya memiliki pekerjaan rutin sehingga untuk pendataan atau melakukan sensus saya hanya memiliki setengah hari. Dengan demikian, sebelum sensus ini dimulai, saya akan betul-betul memahami pedoman pendataannya. Setelah itu saya akan melakukan preview di lapangan ya sebelum waktu pendataan ini dimulai, dengan cara mendatangi ketua SLS dan mulai memahami bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi responden di lapangan. Kemudian karena malam hari tidak mungkin saya melakukan pendataan, maka malam hari bisa saya manfaatkan untuk mengisi dokumen-dokumen yang bersifat general atau bisa saya isi di rumah. Contohnya blok identitas seperti kode provinsi, kode kabupaten, kode kelurahan, nama petugas atau nama saya sendiri gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu. Sehingga nanti di lapangan saya tidak perlu menghabiskan waktu yang lama. Saya tinggal mengisi data-data yang saya butuhkan dari responden, karena data-data yang umum tadi sudah diisi di rumah. Menurut saya itu hal yang sangat efisien. Apa yang menjadi latar belakang saudara mengikuti program Sensus Pertanian 2023?
Saya menyukai kegiatan sensus pertanian dan saya juga adalah orang yang sangat suka bersosial gitu ya. Nah, ini kesempatan saya untuk lebih mengenal warga di lingkungan saya dan saya yakin ini juga menjadi media silaturahmi saya dengan masyarakat, khususnya masyarakat atau keluarga pertanian. Bagaimana strategi saudara apabila menemukan responden yang menolak untuk didata? Apabila saya menemukan responden yang menolak untuk didata, saya akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan alasan kenapa dia menolak. Setelah itu, setelah selesai, saya mendengarkan alasannya, maka saya akan memberikan manfaat dari adanya sensus ini. Nah, jika responden masih menolak untuk memberikan data atau tidak mau didata, maka saya akan konsultasikan kepada PML dan akan mendatanginya dengan PML. Setelah itu jika masih belum mau, maka kami akan konsultasikan kepada Poseka. Ya. Dan jika masih tidak mau memberikan respon atau tidak mau didata, maka jika ada program yang seperti Reksose kemarin, ada yang dapat melakukan secara online, ya itu jalan terakhir kita untuk meminta data atau meminta keterangan dari si responden ini. Apa yang saudara lakukan jika mendapati responden yang memberikan jawaban ambigu dan tidak jelas, sedangkan saudara sudah memberikan pertanyaan sesuai aturan? Jika saya sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan aturan, namun si responden ini kurang memahami gitu ya, sehingga memberikan jawaban yang kurang jelas, maka saya akan memberikan pertanyaan tambahan ya, atau melakukan probing, memberikan pertanyaan tambahan walaupun pertanyaan itu tidak ada di dalam pedoman, tapi tetap pertanyaan itu sesuai dengan koridor pendataan ya. Jadi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menelusuri jawaban sesungguhnya tadi itu kemana gitu, sehingga saya bisa melakukan pendataan dengan jelas. Apa kelebihan saudara sehingga BPS harus merekrut saudara sebagai petugas lapangan pada program Sensus Pertanian 2023? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, ada beberapa hal yang sangat penting dalam sensus yang perlu kita ketahui. Pertama adalah waktu, kedua adalah kemampuan komunikasi, tiga adalah kemauan dalam belajar. Itu menurut saya ya. Maka jawabannya ya kalau bisa menyangkut yang tiga ini. Contohnya seperti ini. Saya adalah seorang karyawan swasta, ataupun misalkan saya adalah seorang karyawan honorer. Jadi saya masih memiliki banyak waktu luang untuk melakukan sebuah kegiatan, dan saya juga orang yang suka berinteraksi dengan masyarakat. Ya, saya suka dengan kegiatan sosial, dan saya juga adalah tipe orang pembelajar. Jadi saya yakin saya akan dengan senang hati memahami pedoman-pedoman pendataan ini. Dan dengan demikian pendataan ini bisa saya kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan data yang berkualitas dan tentu tidak akan melewati batas waktu yang ditentukan. Dan satu hal lagi teman-teman, ketika memberikan jawaban wawancara, jika wawancara itu dilaksanakan secara langsung, teman-teman harus memberikan jawaban dengan posisi teman-teman itu sangat percaya diri gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan atau ya ada masukan dan koreksi lain sebagainya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Di kesempatan lain saya akan memberikan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.